Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Matius 1 ayat yang ke-20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Mari kita bersama mempersiapkan hati kita mengucap syukur atas kelahiran Raja Damai di dalam kehidupan kita. Dia yang layak dimuliakan, dia yang layak dipuji, dia yang layak terima segala hormat dan pujian kita. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh yeah.
Segala hormat, keagungan dan kemuliaan hanya bagi Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa di surga yang telah menganugerahkan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Gembala yang baik buat kami. Sehingga kami dapat terpelihara dengan luar biasa. Kami bisa hadir di tempat ini untuk berkumpul bersama-sama menguduskan hari ini, memberikan persembahan kehidupan kami sebagai rasa syukur kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Karena itu Bapa, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami sebelum kami melanjutkan ibadah ini, supaya hadirat-Mu menjadi nyata, supaya ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami dengan segala keberadaan kami, dengan rasa syukur dan hormat kami mau menyerahkan sepenuhnya ibadah dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau naikkan pujian bagi nama Tuhan. Satukan suara kita dan nyanyikan sorak kemenangan bagi Dia. Bersukacita dalam Tuhan, karena hari inilah hari yang telah dijadikan Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita boleh bersuka cita bersama-sama di hadirat Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan, beberapa informasi yang perlu kami sampaikan pada saat ini. Minggu depan kita akan mengadakan perayaan Natal. Perayaan Natal GKNSO diadakan hari Minggu depan, tanggal 19 Desember, jam 5:30 sore. Jadi sore dan paginya tidak ada ibadah, jadi kita langsung sore hari minggu depan ya. Jadi minggu depan tidak ada ibadah pagi seperti ini. Kita akan bersama-sama merayakan Natal jam 5:30 sore. Dimohon jemaat untuk mendaftarkan diri, nanti bisa mencatatkan diri di Asher. Sudah ada beberapa nama yang masuk, mohon segera mendaftarkan. Saat ini mungkin untuk jemaat masih tersedia sekitar 20 seat ya, jadi cukup banyak yang sudah mendaftar, jadi nanti bisa dicek, mungkin kalau udah daftar tapi kok namanya belum masuk, nanti bisa dicek daftarnya nanti di Asher ketika Bapak Ibu Saudara pulang. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu Saudara untuk perayaan Natal GKNSO tanggal 19 Desember jam 5:30 sore. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan untuk yang bertugas melayani jemaat. Untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami yang terbaik bagi nama-Mu. Tuhan, Kau kiranya memberkati umat-Mu Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas mereka, dalam studi mereka. Engkau memberkati berlipat kali ganda. Biarlah persembahan ini boleh dipakai sebaik-baiknya Tuhan untuk segala keperluan dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau kembalikan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah di masa Natal ini kita merasakan sukacita yang besar. Kita mengingat kembali akan kasih Tuhan yang telah memberikan putranya untuk menjadi juru selamat bagi kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, kami menyambut kelahiran-Mu, yang dimana Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, mengaruniakan anak-Mu bagi kami. Dan saat ini kami bersuka cita merayakan momen Natal yang menandakan kelahiran Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang menebus kami, yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami di sini jemaat Tuhan mau datang kepadamu, mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat bijaksana agar kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami, yang Engkau mau bicarakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu ini adalah benar-benar daripada-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Gimana kabarnya? Baik ya. Wah semangat ya. Soalnya saya enggak lihat dari tempat duduk tadi. Karena ini udah momen Natal, jelas kita harus bersuka cita. Sudah berapa tahun kita tidak merayakan Natal? Udah hampir 2 tahun ya. Tidak merayakan Natal, tidak ada suasana seperti ini, lilin, pohon Natal, hiasan-hiasan Natal. Dan di tahun ini kita akhirnya bisa merayakan Natal. Kenapa? Karena Natal ini sangat penting saudara-saudara. Bagi orang percaya merayakan Natal itu sangat penting. Bukan hanya masalah pesta pora, makan kue dan sebagainya. Tapi ini adalah momen yang paling penting bagi kita orang percaya. Kalau di daerah saya udah Natal gini pasti terasa banget ya. Kalau saya katakan secara pribadi pasti lebih terasa karena kayak di rumah-rumah itu udah ada bau-bau kue. Jalan sedikit aja udah ada aroma-aroma kue dari tetangga gitu. Kalau daerah Manado udah ada hiasan-hiasan depan rumah, lilin dan sebagainya. Memang kalau di sini kan ya bukan mayoritas ya, minoritas. Jadi kurang terasa, tapi bukan berarti dengan seperti itu ada kue dan sebagainya baru terasa Natal, enggak. Bukan seperti itu, harus ada kue baru, oh ini Natal, ada baju baru, ini Natal. Tidak saudara-saudara. Merayakan Natal di mana kita juga belajar firman Tuhan. Merayakan Natal di mana kita mengingat kelahiran Sang Juru Selamat. Kelahiran Sang Penebus, Raja yang akan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-38. Lembaga Alkitab memberi judul di sini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya,
dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya agak host saya karena pakai masker jadi agak susah untuk bernafas. Karena kebalik-kebalik maskernya kehirup, ketarik, gitu-gitu. Tapi tidak apa-apa saudara. Saudara-saudara, kita merayakan momen Natal ini. Dan di sini kita akan fokus kepada ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, ada kata salam di sini. Malaikat datang kepada Maria dan berkata salam. Salam di sini, kalau kita lihat ke bahasa aslinya, artinya kairo, yang berarti bersukacita. Jadi ketika malaikat datang kepada Maria dikatakan bersukacitalah. Dan Maria bertanya-tanya, apa yang maksud kata salam ini, kok disuruh bersukacita? Saudara-saudara, di momen Natal ini kita seharusnya bersukacita. Kita harus memiliki sukacita Natal. Jangan merayakan Natal sudah enggak ada sukacita, udah lemas ke gereja. Kita harus bersukacita. Nyanyi aja tepuk tangan sudah. Lihat WL-nya cuma gini-gini. Mungkin enggak tahu apa yang dilihat. Di momen Natal ini kita baru merayakan, sudah lama enggak merayakan, apalagi ada pandemi. Dikatakan obat yang paling manjur adalah bersukacita, yang bisa mengalahkan virus corona ya, obat yang paling manjur ya, bersukacita, happy. Dan di sini dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, kenapa malaikat mengatakan bersukacita kepada Maria? Mari kita lihat alasan untuk bersukacita di hari Natal ini adalah yang pertama, kita bersukacita karena Natal ini menegaskan ada penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat lagi konteks pada saat ini, pada zaman di mana Maria hidup, pada saat itu kita kembali lagi ke perjanjian lama. Kalau saudara lihat di akhir perjanjian lama ada kitab Maleaki. Nabi yang terakhir, hamba yang disampaikan Tuhan kepada umatnya, dipakai Tuhan. Hamba yang terakhir, yaitu Maleaki, untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya. Setelah itu udah enggak ada. Kalau saudara punya Alkitab yang kertas, kan sekarang sudah HP ya, saya pakai HP, kan Alkitab saya lupa, tinggalan di gereja saya lupa kemana gitu. Itu ketinggalan di Manado waktu saya pulang kampung, saya pakai berkhotbah ketinggalan di sana kayaknya. Di tengah-tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada kertas kosong. Saudara-saudara tahu artinya apa itu? Itu di mana 400 tahun masa diam, masa silent, yang di mana Allah sudah tidak pernah menyampaikan lagi firman-Nya kepada umatnya. Udah enggak ada lagi masa diam. Di situ Allah sudah tidak berbicara lagi kepada nabi-nabi. Maleakilah yang terakhir menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa pilihannya. Itu karena mereka, kita tahulah bangsa Israel bebal, menyembah berhala dan sebagainya.
Dan nanti ketika Tuhan Yesus mau lahir, disitulah Allah mulai berfirman melalui malaikat yang disuruhnya ke Maria. Tapi memang di 400 tahun itu ada yang mengatakan, oh Allah enggak diam. Tapi kita, Protestan, orang yang percaya pada Alkitab, kita mempercayai itu. Yang disebut dengan silent period. Tapi ada memang yang mengatakan, kalau Katolik ya, Katolik itu mengatakan mereka mengatakan bahwa tetap Allah berbicara pada masa 400 tahun itu, mereka tolak. Makanya ada kitab-kitab mereka yang lainnya yang disebut dengan Deuterokanonik kalau bahasa mereka. Kalau kita bahasanya Intertestament itu. Tapi di sini saudara-saudara, saya nggak akan bahas itu lanjut. Yang kita harus pelajari ketika bangsa Israel di masa 400 tahun itu Allah sudah tidak berbicara, datanglah Allah menyuruh malaikatnya kepada Maria yang dikatakan ayat yang ke-28 tadi. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Di sini saudara-saudara kita bisa lihat konteks pada saat itu yang di mana bangsa Yahudi, orang-orang Israel ini dikuasai oleh Kaisar Roma, dikuasai oleh kerajaan Roma, yang secara agama mereka juga dikuasai orang Farisi, orang Saduki. Pada saat itu mereka memang masih dalam, bisa kita katakan dalam hukuman Tuhan. Karena dari nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Tapi di sini membuktikan Allah tidak pernah diam. Dan Allah bukan berarti meninggalkan umatnya, tetapi Allah di sini memberikan karunia kepada mereka. Masih menyertai mereka, tidak meninggalkan mereka, masih ada untuk mereka. Makanya dikatakan salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ya kita tahu mereka sedang menanti-nantikan raja yang dijanjikan, yang sudah dinubuatkan. Tapi di sini membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah selalu ada bagi umatnya. Bahkan nubuatan-nubuatan yang sudah dikatakan oleh para nabi-nabi digenapi. Yaitu lahirnya seorang bayi, Yesus. Saudara-saudara, Natal menunjukkan bahwa Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Kita masih bisa merayakan Natal, bahwa Tuhan masih menjaga kita, menyertai kita. Tuhan masih ada. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, karena semenjak dari tahun 400 gelap itu, 400 silent itu, ada filsuf yang akhirnya mengatakan, wah Tuhan itu sudah mati. Tuhan itu sudah enggak ada. Lahirnya filsafat-filsafat, teologi-teologi baru yang mengatakan Tuhan itu cuma menciptakan dunia, manusia, udah dia biarkan. Akhirnya orang-orang mengatakan, ya ayolah kita ikut arus dunia. Oh ya. Ikutlah arus dunia, mengikuti arus alam. Lahirnya kata-kata seperti itu. Mengikuti arus dunia, arus alam, biarlah alam yang menentukan. Salah. Tuhan masih ada. Tuhan membuktikan dengan anaknya yang dia karuniakan. Jadi kita bersukacita di hari Natal menegaskan bahwa Tuhan masih menyertai kita semua saudara-saudara. Kalau saudara-saudara sampai saat ini merasa, oh kok kayak gak ada Tuhan dalam hidup saya. Kok saya merasa sendiri, kok gak pernah ada saya rasakan sedikit pun berkat dari Tuhan atau dan sebagainya. Kayak menyalahkan Tuhan, itu salah saudara-saudara. Saudara-saudara harus tahu, di hari Natal, kita merayakan Natal ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan masih menyertai kita dan Tuhan selalu ada untuk kita. Selanjutnya, poin yang kedua, alasan untuk bersukacita di hari Natal, mari kita lihat ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kita sudah sering dengar cerita Maria, Yusuf, bahkan anak-anak sekolah minggu sering buat drama tentang Maria dan Yusuf. Dan kita tahu pada saat itu Maria masih perawan, belum bersuami, baru tunangan. Di sini poin yang kedua, saudara-saudara, kita bersuka cita karena Natal membawa kasih karunia Tuhan. Di bagian ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya dia Yesus. Di ayat 30 sebelumnya kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di sini saudara-saudara, kalau kita lihat ternyata Maria takut. Tanpa dia harus bilang, di ayat 29 itu sebenarnya Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dengan berkata seperti itu dalam hatinya dia takut, mengalami ketakutan, makanya malaikat mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Kenapa dia takut saudara-saudara? Secara personal, secara pribadi dia masih wanita belum bersuami. Masih perawan, dia takut melahirkan. Terus dia juga nanti mengandung anak. Secara sosial, orang akan bilang apa? Tetangganya bilang apa? Keluarganya ngomong apa? Wah, saya masih perawan kok tiba-tiba hamil. Coba saudara, tiba-tiba mendengar, atau apalagi biasanya ibu-ibu ya, mendengar berita, ada yang hamil di sana. Di ke sebelah lagi, hamil, belum nikah loh, belum kawin loh dia, baru tunangan so hamil. Itu yang dijaga, dia takut digosipkan, takut dibicarakan di belakang. Bahkan di dalam keagamaan Yahudi pada saat itu, orang yang berzina bisa aja dihukum mati. Dia menjaga itu semua. Dan enggak sampai di situ aja saudara-saudara. Masalah pemerintahan pada saat itu, Raja Herodes. Raja Herodes ini adalah raja yang rakus dengan kekuasaan. Dengar ada raja yang baru lahir pasti dia suruh cari untuk dibunuh. Ketakutan Maria inilah yang dikatakan oleh malaikat tadi, bahwa dikatakan sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut karena ada kasih karunia Allah. Apa kasih karunia itu? Kalau kita lihat kasih karunia dalam bahasa aslinya karis. Dan kalau kita lihat bersukacita, salam itu kairo. Alasan orang bersukacita karena ada kasih karunia. Kasih karunia yang dimaksudkan di sini apa? Yaitu Yesus. Kasih karunia artinya kalau kita definisikan pemberian cuma-cuma, gratis kepada orang yang sebenarnya nggak layak menerimanya. Kita orang-orang di sini sebenarnya nggak layak menerima Yesus itu. Tapi kita mendapat kasih karunia karena sebenarnya yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa pilihan. Hanya khusus bangsa pilihan. Tetapi Tuhan sudah di zaman anugerah kepada non-Yahudi juga. Kita semua mendapat kasih karunia. Makanya dikatakan kasih karunia itu seharusnya orang yang gak layak menerimanya tapi bisa menerimanya. Kita menjadi layak anugerah pemberian yang cuma-cuma kepada kita semua. Dan Maria mendapat kasih karunia itu. Kasih karunia itu yang kita sebut dengan Yesus Kristus, anak lelaki yang akan bertumbuh besar, dewasa, yang dimana mati di kayu salib,
bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan pada akhir zaman dia akan menjemput kita di atas awan. Saudara-saudara, Maria ketika dia mengalami ketakutan, malaikat mengatakan, jangan takut sebab engkau memperoleh kasih karunia. Saudara-saudara, kita semua di sini sudah menerima kasih karunia itu. Yang hadir di tempat ini pasti sudah percaya Tuhan Yesus. Kita sudah menerima kasih karunia itu. Kita sebagai orang-orang berdosa yang tidak layak untuk masuk surga, yang tidak layak untuk bertemu dengan Allah. Tapi kita mendapatkan kasih karunia itu dengan cuma-cuma. Jadi saudara-saudara, di tahun ini kalau saudara-saudara masih takut dengan masalah pekerjaan, masalah kuliah, masalah untuk pasangan hidup mungkin, atau masalah yang lainnya juga, atau yang masih takut juga dengan corona. Ingat saudara-saudara, kasih karunia Allah selalu ada untuk kita, selalu menyertai kita, selalu menolong kita, gak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan poin yang ketiga, saudara-saudara, kalau yang ketiga itu biasanya udah akhir ya. Poin yang ketiga di sini, alasan kita bersukacita di hari Natal ialah, mari kita lihat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kudus, anak Allah ya. Banyak orang-orang yang mendebatkan bahwa Yesus itu enggak kudus karena dia manusia, 100% manusia, jadi dia bisa berdosa. Nah, jangan salah, ini ayatnya sudah bilang dia disebut kudus. Ini sudah menjawab ini, kalau baca Alkitab makanya pasti akan tahu jawabannya saudara-saudara. Karena manusia itu kan berdosa ya, ada dosa keturunan, ada dosa pribadi gitu. Jadi bisa dikatakan Yesus itu bawa dosa keturunan Maria. Ada yang mengatakan seperti itu. Enggak, di sini dikatakan memang bukan dari Yesus lahir bukan dari hasil antara perkawinan jenis laki-laki dan perempuan, enggak. Tapi karena ada Allah. Dan yang selanjutnya ya, kita bahas selanjutnya 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Fokus kita yaitu ayat yang ke-37 ya saudara-saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, kita bersukacita di hari Natal karena dihadirkan mujizat Tuhan. Karena ada mujizat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat ceritanya Maria dan Yusuf, gak mungkinlah dia bisa mengandung, gak mungkinlah dia bisa melahirkan seorang anak kalau tanpa perkawinan. Tapi ini adalah hal yang dikerjakan oleh Tuhan di luar nalar manusia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria akhirnya bisa mengandung seorang anak, yaitu Yesus. Tidak ada yang mustahil saudara-saudara bagi Tuhan. Seharusnya ini sangat mustahil bagi manusia. Kok bisa dia hamil tanpa melakukan perkawinan? Seharusnya nggak bisa saudara-saudara. Dan di sini ketika Maria mengandung seorang anak, ada hal-hal mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Yang dimana seharusnya kalau saudara-saudara yang wanita udah tunangan toh, pun tiba-tiba hamil gitu, malaikat Tuhan datang, terus pas sudah dibilang hamil, berani nggak saudara-saudara ngomong ke tunangan saudara-saudara, saya hamil loh, dibilang gitu, pasti nggak berani. Ih, hamil dari siapa? Tapi di sini malaikat bukan hanya datang ke Maria, tapi datang juga ke Yusuf. Ada mujizat. Sebenarnya Maria takut, nanti Yusuf ini gak terima saya loh. Nanti dia pikir saya apa gitu, ya kan bahasa sekarang.
Nanti pikirannya buruk ke saya. Tapi tidak, saudara-saudara. Ada mujizat Tuhan. Tuhan juga menyampaikan ke Yusuf. Dan akhirnya dia tetap menerima Maria. Tidak sampai di situ aja, saudara-saudara. Maria pergi dengan Yusuf ke kota kelahiran. Saudara-saudara, tahu kota kelahiran Tuhan Yesus? Di Yerusalem atau di Nazaret? Mana? Yerusalem atau Nazaret? Di Yerusalem atau Nazaret? Bethlehem ya, nggak ada pilihan itu. Kalau saudara-saudara fokus pasti saudara-saudara tahu jawabannya. Bethlehem, jangan suruh bilang Yerusalem, bukan, salah. Itu Maria dan Yusuf ke Bethlehem itu jaraknya jauh, saudara-saudara. Tapi diberikan kekuatan oleh Tuhan, ada kuasa Tuhan bisa mampu melahirkan di kandang domba yang hina. Bahkan ketika Raja Herodes mencari Tuhan Yesus, bayi yang dikandung Maria, itu enggak dapat. Seharusnya orang Majus datang ke Herodes, mereka melihat bintang. Dibilang kami melihat raja gini. Oh ya, Herodes bilang kalau kamu tahu nanti balik lagi sini ya kasih tahu. Tapi mereka enggak kasih tahu lagi, enggak lihat jalan situ, mutar. Ada mujizat Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan bagi Maria. Dan mujizatnya nyata dalam kehidupan Maria. Saudara-saudara yang harus kita perhatikan di hari Natal ini, bukan hanya di hari Natal, kita harus mengingat bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Mujizat Tuhan masih hadir dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu akan Tuhan. Di momen Natal ini seharusnya kita semakin mengupgrade hidup kita. Bahwa Tuhan nyata, Tuhan terus mengurniakan kasih karunia kepada kita, Tuhan menyertai kita. Bahkan di momen Natal ini kita harus yakin dan percaya ada mujizat-mujizat Tuhan yang akan Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Saya beberapa hari nonton film tentang Natal, Santa Claus, ada 2 film, ada berapa lagi yang pengen saya nonton. Di film-film Natal itu pada endingnya ada keajaiban, ada hope, pengharapan. Selalu bercerita tentang itu, pengharapan. Pasti ada pengharapan, pasti ada keajaiban yang muncul. Karena di satu film menceritakan bahwa di Natal ini kok kayak enggak ada pengharapan gitu, mereka katakan. Ayo kita cari pengharapan itu seperti apa? Ya. Tapi kalau film gitu enggak dibilang tentang, oh Yesus pengharapan, enggak. Tapi hanya seperti hadiah Natal, Santa Claus, ditolong keluarganya, bercerita tentang keluarga dan sebagainya. Tapi yang jelas kita merayakan Natal di tahun ini, ada pengharapan, ada mujizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita ingat ketika kita merayakan Natal. Saudara-saudara, ayat yang terakhir mengatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini penerapan buat kita. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria percaya kepada malaikat itu dan dia bilang, saya hambamu Tuhan, jadilah menurut kehendakmu Tuhan. Dia terima. Saudara-saudara, saat ini kita sedang merayakan momen Natal. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apa yang Tuhan mau bicarakan kita di tahun Natal ini? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di Natal ini? Mari kita terima itu semua. Dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu mengaruniakan berkatnya kepada kita, anugerahnya kepada kita. Dan Tuhan selalu menghadirkan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di mana kami di hari Natal ini harus bersuka cita Tuhan. Karena ada anugerah Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan, bahkan hadirnya mujizat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin percaya ketika kami merayakan Natal ini Tuhan,
ada yang Tuhan mau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kami terus bersuka cita di Natal ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini meneguhkan hati kami Tuhan. Meneguhkan iman kami bahwa kami merayakan Natal bukan hanya sekedar perayaan, tapi kami merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Ada anugerah yang mendahului kepada kami Tuhan, yang dimana kami terima, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Berkati mereka satu persatu dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam rumah tangga mereka, anak cucu mereka Tuhan memberkati. Bahkan juga Tuhan memberkati setiap bisnis mereka, kuliah mereka, Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan juga memberkati gembala kami, orang tua rohani kami, biarlah Tuhan memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, bahkan anak-anaknya dan cucunya. Tuhan memberkati, biarlah keluarga hamba-Mu ini terus menjadi berkat, menjadi teladan bagi kami semua. Biarlah terus melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, ketaatan hati, bahkan tetap eksis dalam memberitakan kabar baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang di tempat ini, memberkati para pelayan, bahkan lingkungan kami, lingkungan gereja ini. Biarlah lingkungan kami terus damai, sukacita, terus bisa memberkati banyak orang Tuhan, dan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Memberkati juga untuk negara bangsa Indonesia kami ini Tuhan, memberkati para penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang terus berjuang dalam mengembalakan domba-domba Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah dalam momen masa Natal ini Tuhan, dalam tahun ini semuanya berjalan dengan baik dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam tangan Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di Indonesia ini bisa diberkati oleh Tuhan dan menerima mujizat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kami rasakan secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin negara kami dari tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka agar mereka terus memimpin negara kami dengan baik Tuhan, dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan di seluruh dunia Tuhan, kami mau doakan untuk para hamba Tuhan dan para penginjil, gereja-gereja Tuhan, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi sesuai kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Kita boleh merayakan sukacita Natal di masa-masa ini, dan kita mengingat bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya, dan kita menerima kasih karunia di hadapan Tuhan, karena Tuhan setia dan Dia senantiasa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kembali kami ingatkan untuk jangan lupa mendaftarkan diri untuk perayaan Natal minggu depan, ya, minggu depan sore. Nanti bisa cek daftar namanya di usher di depan. Mungkin yang sudah mendaftarkan tapi namanya ada salah tulis atau bagaimana, silahkan memeriksa kembali di daftar yang ada di usher, atau mungkin di daftar jemaat nggak ada, loh anakku kok nggak ada namanya, oh mungkin di daftar anak sekolah minggu atau di daftar pelayan. Jadi untuk jemaat umum dan anak sekolah minggu dan daftar pelayan sudah ada datanya tersendiri. Terima kasih, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ibadah selesai, tetapi kehidupan baru dimulai. Pulanglah dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan berkat Tuhan yang tersedia bagi saudara akan menyertai dan tinggal bersama saudara, baik saat ini, esok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas sampai kita bertemu kembali. Maka Allah sumber damai sejahtera akan besertamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan besertamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.